dia. Nah itu jawabannya. Hah? Maksudnya nanti. Itu pertanyaannya dong. Ah, salah ya. Wah, Pak Pulung langsung nengok tuh. Kenapa lo? Cari setruman, Pak. Oke, Aura Fire kali ini. Ada teriakan maut Apaan ternyata tuh? di belakang. Ada apa tuh? Siapa sih? Padahal kan yang nge-pick Aura Fire. Tapi kenapa yang teriak dari tim Onyx Esports? Kasih tahu mungkin. Silvananya diambil. Lele. Oh, Ini lele sangkar lagi. burung. Pak, kemarin Pak Pulung ya. Tim Bigeron Alpha. Kenapa? Lagi nge-pick, nge-draft pick. Rainbow Tria kayak yang ketiga. Tapi bohong. Ih, nyebelin banget ya. Di prank sama draft pick, Pak. Tapi Nyebelin banget, Pak. ini combo sangkar burung, Be. Yes, betul sekali. Combo sangkar burung lele ya, tentunya ada satu buah Silvana. Yap. Dan juga ada dari Selena. Oke, Selena. Ingat kata Gio. Apa? Ubur-ubur ikan lele. Gue ingetnya ikan lele ubur-ubur. Lele ubur-ubur. Ubur-uburnya sebelah mana sih? Hah? Nggak ngerti, namanya juga Gio. Yuk, Beda, gak beda. sarapan sih. Apa sarapan? Bisa ke sono ya, Ram ya. Dari mana ubur-uburnya? Woi. Nggak sarapan. Bosam lambung mulut. Asam lambung. Oke, Onyx Esports mengamankan Cloud agar tidak ada yang bisa langsung ke arah backline dari CW ataupun Suns. Tapi di sisi lain, dari Aura Fire, mereka berkesempatan untuk mengamankan satu buah Ya. call dari seorang Keyboy. Karena secara textbook ya, jujur memang Granger itu kalau misalkan di Blazing Duet sama seorang Cloud, dia kebingungan ketika dia belum mendapatkan Win of Nature. Bener. Beda halnya kalau dia udah punya Win of Nature, dia malah bisa memanfaatkan atau memanipulasi gerakan daripada seorang Cloud dengan Blazing Duetnya. Dia bisa Rondo, dia bisa Rhapsody, atau bahkan langsung dia Sonata. Ada satu, selain dia kebingungan, kadang-kadang dia suka pasrah. Pasrah. Ketika di Blazing Duet ke belakang, udah diemin aja. Hero-nya nggak digerak-gerakin lagi. Tapi padahal, kalau mereka Yap. untuk mengatasi Blazing Duet di early supaya tidak bisa terkena dan tidak punya Win of Nature, Yap. salah satunya adalah satu, Apa itu? war di arah jungle. War di arah jungle. Kenapa sempit, Pak? Bukan, rumput. Oh, rumput. Rumput itu adalah salah satu hal yang paling menyebalkan bagi Cloud. Karena kalau misalkan nggak kelihatan, Nggak kelihatan. Nggak kena. nggak kena, Pak. Blazing Duet. Oke. Nggak kena Blazing. Itu bro, makanya buat kalian semua di rumah, Tips and trick. tips and trick dari Ranger Mas kalau misalnya Top kalian 1 Palmera Cloud. top 1 Palmera Cloud, Wis. kalau misalnya kalian ngelawan Cloud Yap. di early Cloudnya menang, terus kalian dari core-nya seperti Granger nggak punya Win of Nature, ajak war-nya selalu di jungle. Betul. Itu kata top yang Palmera. Oke. Kalau saya nggak bisa ngomong banyak, Pak. Kenapa, Pak? Soalnya saya top 4 Jakarta Raya Lolita. Oh, oke. Dia soalnya nggak buka shield doang di depan. Iya. Nahan doang. Saran menggunakan Lolita. Kenapa Lolita juga sekarang tidak terlihat Nah, ada di ML? Ini dia permasalahannya. Lolita itu adalah tipikal hero yang memiliki setup jangka panjang. Dan kalau misalkan untuk memberikan stun, dia cuma bisa melakukan ganking dengan single target stun. Oke, dengan Beda charge-nya. halnya, benar. Beda halnya kalau misalkan kita ngomongin masalah Sylvana. Coba kan. Kayaknya lebih efektif tuh nggak sih? Kayak dia bisa double stun, triple stun gitu. Untuk melakukan serangan, apalagi melakukan ganking. Tapi Tapi- Profesor KB dan juga Pak Pulung, Iya, Ranger Mas kenapa pakai sebenarnya gaya begitu? kalau Aura Fire bisa menurunkan gengsinya sedikit, Heeh. dia pakai Sylvana untuk supportnya. Yap, Tapi dia support. pakai Lolita untuk tanknya. Itu pernah work di MDL. Ya, betul. Di mana lawannya Canggung, dia pakai aja Lolita. Lolitanya. Iya, karena Jadi- Guardian Bulkoknya di situ sangat bekerja Yes, sekali. Hai, benar Popol banget. Kupang. Yes, benar Wah, banget. ini nih. Polpa kali ini sudah muncul kembali Polpa. The Land of Hei, Dawn. sahabat. Hei sahabat Polpa. Terlihat Popol kamu. and Kupa kali ini back to Land of Dawn sebagai seorang tanker harusnya. Ya, sebagai salah satu roamer yang mengerikan juga, kita tahu sendiri sekarang trapnya ini dari Popol Kupa sudah ngedeal damage, dan kalau misalkan siapapun yang kena trapnya itu langsung kelihatan di bagian minimap. Jadi bisa Iya. langsung dieksekusi dengan cepat. Cuman Pak, kalau di rank nih, misalnya di rank nih Pak ya, Ya. saya sering ketemu Popol Kupa ini di side lane Pak. Di side lane. Kalau saya pakai one-one, habis one-one saya dihabak-habak Pak. Saya bersama dengan CEO The Problem Iya. pakai Popol Kupa, saya bikin jadi jungler. Iya. Dan Hayabusa Wah, Pak. kali ini diamankan dari tim sekali, Pak. Aura Fire dan tandanya Profesor KB. Hadir. Ini bakal ada dua sideline yang kuat banget dan bahkan Wow. Franco. Franco. Oh my god. Oh, berarti cewek. Ini buat cewek sih harusnya dari segi Nggak, Popol Kupanya. Popol Kupa support. Wait, Drian? Iya. Enggak. Drian yang Franco. Support mid udah berdua itu Pak. Oh, Bentar. Popol Kupa. Oh iya benar, cangannya samping. bentar, ini harus ada satu kata yang keluar. Apa tuh? Tugas sampai kecemburkan. Oh my god. Franco for the first time in season 7. Hah? Season 7 gitu Pak biar. Enggak, Iya. ini yang kedua. Orang gua ngecek doang. Ini Lo
megang data kan gue ngecek doang. Long, itu kok sikut lu nyala, Long. Gue tuh kan emang Sabar, Long. Sudah siap mendarat di punggung seseorang. sama satu lagi. Apa? Popol gue Pak. For the first time in Forever. Ya udahlah, ini dia game kedua di match yang pertama antara Aura Fire versus Onyx Esports. Langsung saja kita back to the game. Spam di komen. Jangan lupa spam di komen. Spam di komen. Aura Fire dan Go Onyx. Oke, kita lihat ternyata di sini Keyboy yang bakal menjadi satu orang Polpa dan bahkan Boost dan juga Hai di arah yang berbeda. Hai dengan Chow-nya. Nih kayaknya gue baru lihat Hai pakai Chow kali ini. Dan Drian ternyata gak berhasil memanggil satu buah purple buff dan bahkan Kupa Harsa. Dan Kupa. Dang Kupa. Tang Kupa. Ya harus 3 kali ya. Kalau enggak ntar ada aja. Oke, tapi ternyata di sini lebih berhasil mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu dan Kabuki mencoba untuk melakukan cutting menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Sans dan Sans tidak tercover sama sekali. Ini lihat Kabuki berada di arah jungle dan bahkan Kabuki bakal coba digigit begitu saja oleh seorang Kupa. Damage terlalu sakit dan bahkan masih di cover oleh seorang Godiva. Iya, untung masih level 1 dari Popoleng Kupanya. Sementara itu di bagian atas sana ada 2 orang yang mencoba untuk langsung menghilangkan ke arah ceweknya. Cewek masih bisa bertahan selama apa? Hai bisa masih memaksakan keadaan. Akankah satu dikeluar satu? Enggak, ternyata masih bisa selamat loh. Oke, tapi lihat Rian apakah pancingan mau hampir saja. Pancing mania mantap kali ini dapat kalau seorang Rian. Meanwhile di arah sana ada Keyboy yang datang dengan stiker Aura Fire dan Hai. Ngedelay. Ditakutin begitu saja. Kurang indera penciuman tadi di Kupanya ya. Lagi pilek. Ya. Kalau nggak- Nyenggol yang tengah. Oke, kalau gitu ternyata bos senjata di arah bottom lane masih coba untuk farming terlebih dahulu, masih coba untuk clear minion saja. Fans berhasil dapetin satu buah gold buff-nya. Di sini penggunaan Hayabusa gua bilang agak sedikit efektif. Kenapa? Karena dia bisa langsung ngedive ke arah belakang dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Sorata dikeluarkan begitu saja. Kabuki ingat, udah mulai nyala tonjokannya. Knockout strike bakal bisa menumbangkan seorang Sans dan Sans gak boleh lewat begitu saja di arah jungle. Yoi, abis arrow-nya dilemparkan gak mengenai ke arah siapapun. Sementara turtle-nya udah mulai dicolek, udah mulai dihabek-habek aja. Tersisa 2 bar yang dimiliki oleh turtle. Akankah ini menjadi milik dari siapa? Bisa Turtle-nya dilempar lagi? Turtle dilepas begitu saja dan didapatkan oleh tim Aura Fire. Lagi-lagi Aura Fire di early game mendominasi permainan, bahkan first blood didapatkan oleh tim Aura Fire. Iya. Di dual daerah bottom lane masih ada Baku Hantam dan Godiva di depan sana. Dengan satu buah Rhapsody memukul mundur sedikit sakit. Knockout strike dari belakang. Boots masih bisa bertahan. Tapi jujur ya, kalau kayak gini terus, ceweknya malah dilepasin begitu aja. Dan jangan sampai kalau Kejadian yang misalkan sama. kejadian yang sama terulang lagi seperti di game yang pertama. Ceweknya overwhelmed dari segi farming. Karena dari awal first blood itu udah bener-bener nge-shutdown. Udah bagus pergerakan dari Aura Fire. Mengincar ke arah cewek. Retribution yang baik didapatkan oleh seorang Sans. Lihat, dengan cukup cepat Sans berhasil mengamankan satu buah Little Wonder. Bahkan dari seorang fans yang memilih untuk farming terlebih dahulu, gol juga tidak terlalu berbeda jauh. Di sini kedua belah pihak masih sabar. Langsung aja Kuba berubah bertransformasi dan Hai mencoba digigit begitu saja. Dipanggil kembali puluh. Bokeh adek datang lagi nih. Dipiwitin langsung datang, dia masih bisa selamat. Abis arrow-nya terkena ke arah kelomang, malah dibantuin tapi dimandiin untuk sekarang. Upa ude itu punya cewek, masih mau digigitin dong. Masih mau diambil. Tapi kalau misalnya dari permainan dari tim Onyx Esports kali ini, dia juga nggak bisa terlalu agresif karena lihat dari Aura Fire. Mereka punya Chow, mereka punya Selena, mereka juga punya Sylvana dan juga Kabuki, ada Pakuito. Early game cukup punya power lah gue bilang. Dia punya power dari segi burst damage yang besar. 4 player dari tim Aura Fire sudah berada di arah rumput. Siapa yang bakal coba dikeker oleh seorang Fanstrong kali ini? Lihat, seorang diri. Lihat dengan satu buah kaitnya. Nggak ada yang bakal coba dicek kan, Adrian? Ternyata tidak. Iya loh, masih santai. Belum ada satu ikan pun yang berhasil dia pancing sejauh ini. Tergigit pasrongnya 40 dan ada Meteor Shower di arah top lane sana. Seperti yang nggak berhasil mendapatkan apapun. Meteor Shower pun dikeluarkan hanya untuk menghilangkan satu F minion. Itu pun termasuk masih diefektif. Sementara untuk Sun, satu pun Dead Sonatanya nggak mengenai ke arah Godiva. Nggak Ternyata kena. di sini Satya yang berhasil didapat. Atau otok-otok langsung ke arah belakang berhasil didapatkan begitu saja. Berbeda banget dari tim Aura Fire, bahkan Aura Fire harus mundur dan satu buat slapdown. Dapetin 1 poin. 1-1 yang tidak adil pertukaran untuk Onyx dan juga Aura Fire. Ini dia Cyclone Swim-nya pun masih digagalkan karena ada 2 orang yang siap untuk
untuk ada Jet Kundo, lalu ada Pakito juga yang langsung menggagalkan ke arah Cyclone Sweep ya. Oke, ini turtle kedua bakal diamankan oleh tim Aura Fire dan bahkan di depan sana ada Keyboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Purify sudah terpop up. Ada Fanstrong juga yang bakal coba mengganggu pergerakan dari tim Onyx Esports. Iya, bagus banget loh tadi setup Godivanya. Dia flicker langsung dia menggunakan ini loh. Imperial Justice-nya tertangkap sudah Sans-nya. Sangat cepat tadi follow up damage yang diberikan oleh tim Aura. Berakhir sudah Sans tadi untuk satu kali. Berakhir sudah, tapi ternyata di arah top lane masih ada pertempuran dari seorang Haida juga cewek. Dan untuk kali ini seperti kata Profesor KB, ceweknya dilepas begitu saja dan Hai yang bisa dibilang agak sedikit ketar-ketir Profesor. Ya, karena cowok ini bukan tipikal hero yang akan sangat mudah untuk melakukan defense di bagian samping. Sans, tapi 2 kali terkena Oh Imperial my Justice. god, dan lagi-lagi Oh, dengan no. di-follow up dengan Shadow Kill berhasil mendapatkan 1 poin di arah mid lane. Ada satu buah mancing man yang mantap, gak berhasil mendapatkan siapapun. Godiva save the day 2 kali. Imperial Justice berhasil mendapatkan 1 buah poin tamat, tapi cewek ada Pastor di sana mencoba digojek. Meteor Shower dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata damage-nya terlalu sakit. Cewek lagi-lagi berhasil kabur dari permainan tim Aura Fire. Masih selamat dan ada satu Iron Hook pun yang masih gagal. Belum terkena ke arah satu Aku kali. mau jadi ini aja, aku mau jadi penulis kolom komen. Apa itu? Tiga. Ngeri main buat Rian. 3 kali nggak kena. Oke, Tiga kali. 3. Ayo Tiga. kita hitungin ya guys ya. Ya. Kita hitungin guys. Kalian ya di kolom komentar jangan lupa dihitungin ya. 3 Udah kata 3 saya. nih, 3 Tiga, kena ya. nih. Oke, mencoba tergigit. Ya. Lagi-lagi 4 kali gak dapat dari seorang Riana, bahkan ada recall tas dari seorang Godiva. Sans kali ini di posisi yang gak cukup baik kalau menurut gua. Kenapa? Dia udah 2 kali pick off di menit yang ke-6. Ini kedua kali Franco muncul di episode 7. Sebelumnya Godiva yang make, tapi kali ini di sisi belakang Godiva udah mulai tergigit. Imperial Justice sudah keluar. Ini tadinya seorang Sans bakal bebas banget untuk melakukan team fight. Iya, ini untuk Ranger juga ataupun Sas nggak boleh terlalu maju sendirian, nggak bisa terlalu overconfidence juga karena dari tadi Imperial Justice 2 kali beruntun connect pak, beruntun bisa mendapatkan walaupun itu di dalam outer turret ataupun turret yang dimiliki oleh Onyx Esports itu sendiri. Yes, benar banget. Dan bahkan kali ini turtle-nya yang berikutnya bakal coba dicolek oleh tim Onyx Esports. Tim Onyx Esports ada Kabuki di depan sana. Lihat dengan kenakan strike-nya akan berhasil mendapatkan 1-2 turtle dan Retribution Israel. Flame shot yang gagal mendapatkan 1 buah turtle. Dibalikin begitu saja. 2 yang belum dikeluarkan. Imperial Justice juga masih ditahan oleh seorang Godiva. Di belakang sana belum melihat posisi dari seorang Fan. Terlalu jauh tak tergapai oleh cintanya seorang Godiva. Iya, belum mau mengeluarkan satu Imperial Justice karena tadi juga jarak dari San sangat-sangat jauh, nggak bisa memaksakan. Desonata dikeluarkan, blind shot aja tidak mengenai ke arah siapapun. Itu ngecek map juga sih dari bagian kanan biar nanti kalau misalkan emang ada lawan di bagian kanan atau Yep. dari teman-teman Aura Fire, itu pasti bakal connect dari Dead Sonatanya. Keyboy terkenal lele masih bisa bertahan kali ini. Yap. Gak ada Purify, masih 50 detik. Bahkan kalau gue bilang Aura Fire masih bisa mempertahankan posisi mereka sampai menit yang ke-7. Dan kemungkinan besar dengan punyanya Hayabusa mereka bisa mendapatkan kemenangan untuk game kali ini. Iya, tapi kalau dibawa di drag ke arah late game, puyeng juga ini sih Pak. Benar-benar puyeng juga dari auranya. Bagaimana bro? Kalau misalkan untuk di late game malah high ground-nya di cewek sih kuncinya. Tapi yang aku pertanyakan adalah Drian dari tadi belum melakukan lockdown sama sekali nih. Belum ada satu gerakan yang benar-benar mengincar ke arah satu momen dari Aura Fire, tapi boots-nya benar-benar buying time saja. Oke, bakal coba dijemput dan Sonata ke sana. Karena salah, Shadow King masih mendapatkan 1, tapi ternyata udah bakal coba dipotong begitu saja. Sans langsung kabur ke arah bottom lane, kabur begitu saja. Ngibrit dan Godiva benar-benar cuma cari 1 orang dia. Dia cuma cari Sans doang. Benar-benar. Tapi balik lagi Oh my sih. god, lihat di arah bottom lane. Tuh. Sans terejam-ejam, bahkan 3 versus 1. Imperial Justice Sans gak boleh pulang-pulang, jangan bisa puyang. Langsung ada teriakan mati dan 1 hooknya berhasil mendapatkan Godiva di arah bottom lane. Mancing-mancing ya. Mantap! Finally ya, akhirnya 1/4. 1/4. 1/4. Walaupun dari tadi Godiva strike 3 kali Pak, berhasil untuk mendapatkan ini tangkapan besar untuk Godiva loh. Benar sekali Pak, dengan berat sekitar 50 kg ya Pak ya. Buset, Ditambah Pak. dengan ini adalah ikan yang sangat bisa dibilang langka Pak. Langka, Karena Pak. ini adalah ikan utama bagi Benar. teman-teman tim Onyx Esports. Kalau misalkan dimakan terus-terusan kayak tadi, ini bakal bahaya banget. Proteinnya bagus ini Pak. Proteinnya bagus Pak, omega 3 Pak. Bahkan tadi kita lihat dari Mandiri, Lord Camp sudah muncul. Dan dari tim Onyx tidak ada yang berani mengarah ke pit lord. Dan bahkan di sana tertarik Weh. begitu saja. Godiva langsung dibakar dan ternyata Wah, Fanstrong Fanstrong. yang menjadi pilihan. 1 buah poin terhadap Fanstrong, ini kerugian untuk tim Aura Fire. Udah mulai tergigit. Ingat, snowballing mencoba diamankan oleh tim dari Onyx Esports. Apakah cewek tadi autoclick?
Nggak, itu ngetes doang tadi apa Oh, ya? oke. Atau keklik ya? Apa gimana ya? Ini sulit juga tadi nembakin ke lahan Oh, kosong tapi begitu kabuki, aja. ada kabuki papulung, ada kabuki papulung di arah Ini dia. rumput. Kali ini udah terlihat. Ini kalau kena Ya, strike Bunda. Keluar, Pak. alam kena kot. Oh my god, kabuki tertangkap digigit begitu saja dan langsung hilang. Belum ada kena Happy strike sama birthday. sekali. Happy birthday dikeluarkan dari tim Onyx Esports papulung. Iya, benar sekali. Sementara Godiva mau dimandiin di bagian tengah, untungnya masih bisa kabur. Sementara Bootsnya lethal counter sedikit lagi bisa dikeluarkan, Kang. Enggak, ternyata Bootsnya pun pergi lagi. Busnya pergi dan bahkan kupanya yang dibuat untuk nge-TPin satu batu rencana mid lane. Wah. Lord, selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini di lane off dan di game yang kedua. Bakal diamankan oleh tim Onyx Esports. Lagi dan lagi, satu kali blunder dilakukan dari tim Aura Fire, bahkan dimanfaatkan oleh tim Onyx Esports. Tapi Onyx Esports bener-bener manfaatin satu buah Iron Hook yang dimainkan oleh Drian. Yap. Yang tadinya 1-4 menjadi 3-4 kali ini. Mulai panas, Pak. Mulai panas sepertinya. Emang ngecek dulu kayaknya tadi hook-hook yang Ngecek. 4 pertama ya. Itu bukan ngecek, pemanasan. Pemanasan. 3/5. Ini Pak, tadi kalau ditarik itu Pak Kito kan ditarik ke dalam rumput, Pak. Benar. Kalau dicari tersangka nggak ada yang tahu tuh, Pak. Nggak ada yang tahu, Pak. Rame banget, Pak, di dalam. Karena gini, balik lagi, kalau misalkan emang Drian dapetin satu momen yang bagus, satu ikan yang bagus, ini bakal langsung diambil semuanya. Bakal dimakan sama Sans, bakal dimakan sama Kiboy dan juga cewek di belakang. Apalagi mengingat Boots yang selalu hadir di momen teamfight yang krusial. Buset, langsung ada dari sana. Langsung ada Kupa yang sudah berubah menjadi serigala berbulu domba. Meanwhile darah midlane mau coba digigit begitu saja dari Guster Godiva. Tertarik tapi ternyata gak berhasil. Lele dihindari para pemain dari tim Onyx. Langsung ada Pedro Saul Godiva gak bisa masuk begitu saja. Kabuki gak mau dengan knockout strike yang melakukan blunder kali ini. Dan Kabuki tertangkap. Satu buah lethal counter. Slam dunk 3 point diamankan oleh tim Onyx Esports. Ini yang sudah hilang. Udah mulai masuk ke arah base. Ini mencari dua yang terakhir karena yang salah. Hai, berhasil di take dan begitu saja. Godiva, Secret Mount, Shadow Kill, Shadow gak bisa Kill. menang. Dan bahkan ini bencana untuk Aura Fire. Hayabusanya menghilang. Udah ada 3 player dari Aura yang tidak bisa lagi untuk mempertahankan base-nya. Tapi wave minion habis. Ada satu di bagian bawah, di tengah, on the way. Sesaat lagi sampai. Masih gagal Iron Hook-nya. Udah mulai tas-tasnya. Habis Aura terkena tapi nggak ada efek apa-apa. Mulai diiplan dia Wah, digigit. iya. Habis Udah gak bisa, ini bencana untuk tim Aura Fire. Dan bahkan Onyx Esports berhasil mengamankan game kedua. What a epic comeback from Onyx Esports. Iya, Onyx Esports memanfaatkan apa yang mereka punya. Mereka punya Bite Kupa, mereka punya Iron Hook yang akan menjadi game changing. Dan inilah yang dimakan satu persatu oleh teman-teman tim Onyx Esports. Teman-teman dari Aura Fire yang tentunya selalu memanfaatkan combo team fight-nya. Mereka punya dua fighter yang mengerikan, Pakuito, Cho. Tapi kalau misalkan salah satu dari mereka tertangkap atau bahkan melakukan unnecessary movement atau tindakan yang tidak diperlukan, mereka malah langsung menggali kuburan mereka sendiri. Iya, Mereka Pak. memberikan poin yang tadinya sebenarnya sudah dipegang kendalinya oleh Aura Fire sampai dengan mid game bahkan dengan satu Iron Hook saja. Funstrong yang tertangkap pertama kali. Yang kedua Kabuki. Ada Pakito lah. Aduh, ini di happy birthday di arah mid lane itu emang bete loh, Pak. Iya, happy birthday. Karena Kabuki gimana di happy ya? birthday loh. Dan Ini Balmon udah nggak bisa lagi ngejalanin tugasnya, Ya. Pak. Di saat dia Cyclone Swift selalu digagalkan. Benar. Apalagi yang Balmon bisa. Mungkin kabur dan juga lethal Buying counternya. time saja yang paling Buying bisa time dilakukan. aja. Tapi ketika buying time-nya ternyata masih belum bisa, dibalikin begitu saja tiba-tiba dengan satu momentum yang sangat mahal oleh Drian. Dan bahkan aku bisa bilang di sini, walaupun Granger dari Suns-nya tertangkap berkali-kali, tapi Funstrong yang menjadi kuncinya juga, ini di lockdown langsung sama teman-teman dari Onyx Esports. Jadi tidak ada yang bisa melakukan rotasi ke arah jungle, tidak ada lagi yang bisa menculik ke arah seorang Suns. Yep. Suns yang gak terganggu sama sekali. Lihat ketika Suns-nya udah ngumpul, lihat Abyssal Arrow-nya kebuka doang jalannya. Cuma kena ke siapa? Ke Drian doang beberapa kali. Dan tadi kita lihat juga di mana sebenarnya baru gue bilang sebelum masuk ke game yang kedua, kalau misalnya dari tim Aura Fire bisa memaksa sampai ke menit yang kelima bahkan Yep, lebih. 10 aja. Ini menit yang ketujuh. Ke-7. Tapi ini ketujuh. Fall off. Fall off. Dan sayangnya fall off-nya lagi dan lagi dengan satu buah blunder yang dilakukan. Apa yang terjadi Profesor KB? Karena gini, di turtle yang kedua aja goldnya masih sama. Masih Yep. sama. Masih sama, itu dia. Jadi walaupun Aura Fire mendapatkan kayak turtle, objektif dan segala macam, tapi bagian dari power Selenanya sendiri itu adalah mendapatkan mid lane turret. Ketika mid lane turret dari Onyx Esports tidak tumbang, otomatis goldnya stuck.
Goldnya bakal kesusul. Walaupun Suns diambil 3 kali berturut-turut, tapi dia adalah jungler yang bisa memaksimalkan gold buff. Tapi Iya. tapi kalau yang gue lihat juga di sini ya, sebenarnya fans itu dengan Hayabusanya udah maksimal banget. Kalau menurut gue, cuma tinggal nunggu momentum ketika dia bakal berubah menjadi speed pusher. Oke. Nah, dan jujur ya, Yes. aku nggak tahu kenapa melihat Van Strong ini benar-benar sangat